Halo teman-teman Amazing Grace, seneng banget rasanya bisa menemani Anda lagi hari ini. Di tengah kesibukan kita yang seringnya bikin pusing dan capek, yuk kita ambil waktu sejenak buat bernapas panjang dan merenung. Dalam pemaparan rohani kita kali ini, kita mau ngobrolin sebuah topik yang jujur aja kerasa banget relevansinya buat kita semua. Temanya adalah kebenaran di balik aku dan duniaku. Jadi, santai dulu, tenangkan hati dan pikiran Anda. Hari ini kita bakal menyelami sebuah perjalanan spiritual tentang panggilan Tuhan untuk meninggalkan sifat egois kita dan melangkah masuk ke dalam rancangan yang jauh lebih luar biasa. Yuk kita mulai pembahasannya sama-sama. Aku dan duniaku. Kalimatnya pendek banget ya. Tapi sadar nggak sih, dua kata ini tuh bener-bener jadi pusat ketegangan dalam kehidupan rohani kita. Coba perhatiin deh budaya zaman now. Lewat media sosial, tren lifestyle, dan segala macam pesan dari dunia, kita tuh pelan-pelan diajarin kalau kitalah bintang utamanya. Kitalah pusat alam semesta. Tanpa sadar, kita mulai ngebangun tembok tinggi di sekeliling kita dan bikin sebuah realitas yang, sempit banget. Semuanya harus berpusat pada diri sendiri. Padahal, tempat yang egois itu sebenarnya sesak, hampa, dan sangat klaustrofobik loh. Kita jadi terjebak mikir kalau segala sesuatu, bahkan Tuhan sekalipun, harus muter ngelilingin kebutuhan dan kenyamanan kita aja. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah emang kayak gitu Sang Pencipta merancang hidup kita? Oke, kita masuk ke bagian pertama, awal kehidupan yang bergantung. Mari kita mengingat kembali masa kecil kita. Coba kita flashback sebentar ya. Perjalanan hidup kita itu dimulai dari titik nol, di mana kita ini benar-benar rentan. Pas masih bayi, kita hidup pure karena ada orang lain yang melayani kita kan. Kita nggak bisa cari makan sendiri, apalagi ngelindungin diri sendiri. Kita totalitas bergantung sama orang tua dan keluarga yang merawat kita siang dan malam. Di titik itu, kita adalah pihak penerima anugerah secara penuh. Lalu waktu berlalu, kita jadi dewasa. Secara natural, orang berharap kita jadi mandiri dong, mulai bisa memberi dan melayani balik. Tapi, tunggu dulu, ini tragedinya nih. Ternyata, bertumbuh secara fisik itu nggak menjamin kita otomatis ngerti caranya melayani orang lain loh. Terkadang kita tuh secara rohani masih bertingkah kayak bayi. Kita menuntut pasangan kita, gereja, teman-teman, bahkan menuntut Tuhan untuk terus melayani kita. Nggak heran kalau hal ini ngebawa kita pada realitas yang cukup seram di akhir zaman ini, di mana keegoisan itu bukannya berkurang, malah makin memuncak. Lanjut ke bagian kedua, realitas manusia akhir zaman. Ini ada sebuah peringatan dari surat 2 Timotius pasal 3. Di sini firman Tuhan kasih gambaran yang sangat akurat dan jujur aja agak menyedihkan. Dikatakan manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dalam banget ya. Waktu Rasul Paulus nulis surat ini ke Timotius di abad pertama, Paulus tuh lagi ada di dalam penjara Romawi yang dingin, menghadapi akhir hidupnya. Dia nggak lagi sekedar ngeluhin tetangga yang berisik atau masyarakat yang nyebelin. Bukan, dia lagi ngasih warning, semacam nubuatan, tentang degradasi moral yang bakal terus merosot di hari-hari terakhir. Kerusakan utamanya itu bukan cuma kejahatan di luar, tapi justru penyakit tersembunyi di dalam hati. Ketika manusia menjadikan dirinya sendiri sebagai berhala, mencintai egonya di atas segalanya, ya ujung-ujungnya diperbudak oleh hal materi karena rasanya nggak pernah cukup. Sang Pencipta digeser, ciptaan malah disembah. Ini akar dari segala masalah kita. Nah, konsekuensinya apa kalau hati kita terpenjara dalam jeruji aku dan duniaku? Jelas bakal muncul buah-buah beracun di kehidupan kita sehari-hari. Mulailah kita suka membual alias pamer, biasanya sih buat nutupin rasa insecure di dalam hati. Terus kesombongan mulai ngambil alih, kita merendahkan orang lain biar kita kelihatan lebih tinggi. Belum lagi fitnah, di mana lidah kita berubah jadi senjata tajam buat jatuhin orang lain. Ada juga roh pemberontakan, nolak buat tunduk sama otoritas karena merasa, gue yang pegang kendali hidup gue. Dan yang paling bikin miris, nggak tahu terima kasih. Dikasih berkat sebesar apapun dari Tuhan, mata yang egois cuma ngelihat itu sebagai sesuatu yang emang udah haknya. Serem ya? Semua ini merusak hubungan kita sama sesama dan otomatis ngejauhin kita dari damai sejahtera Tuhan. Tapi, ini adalah tapi yang paling luar biasa indah. Bersyukur banget Bapa kita di surga itu baik luar biasa. Kita nggak dibiarin membusuk sendirian di dalam kegelapan ego kita itu. Jelas bukan kehidupan yang sempit, penuh konflik dan egois kayak tadi yang Tuhan mau buat kita. Tuhan itu punya sebuah rancangan yang sangat-sangat indah. Sebuah rancangan agung yang luas, penuh kasih, dan punya makna kekal. Dan dengerin ini baik-baik ya teman-teman. Anda, saya, kita semua diciptakan buat jadi bagian dari rancangan agung itu. Kita itu nggak diciptakan buat hidup nyendiri di dalam ego kita, tapi buat hidup dalam komunitas yang saling mengasihi, memuliakan Tuhan, dan jadi terang buat sekeliling kita.
Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, jalan, kebenaran, dan hidup. Sebuah penyelamatan ilahi. Inilah inti dari iman kita, jangkar dari jiwa kita yang sering capek ini. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Gini loh, kita harus akui satu fakta yang mutlak. Kita tuh nggak punya kekuatan sedikit pun buat nyelamatin diri sendiri dari candu ego kita. Kita ini udah terlalu terikat sama natur dosa. Solusinya harus datang dari luar kita. Makanya Tuhan Yesus rela melangkah turun dari tahta kemuliaannya di surga, mengambil rupa seorang hamba, dan memberikan nyawanya di atas kayu salib. Coba bayangin, pengorbanannya itu benar-benar kebalikan total dari sifat egois manusia. Salib adalah tindakan pelayanan yang paling radikal dan paling agung di seluruh alam semesta. Sang Raja rela mati buat para pemberontak kayak kita. Cuma melalui Dia kita bisa diselamatkan, ditarik keluar dari kegelapan diri kita, dan dibawa masuk ke dalam terang kasih karunia-Nya. Luar biasa banget kan? Lanjut ke bagian keempat. Menjadi ciptaan yang baru. Hidup dalam kebenarannya. Karya keselamatan di kayu salib itu nggak cuma berhenti di penebusan masa lalu loh, tapi ngebawa kita ke proses pengudusan tiap hari. Nah, ada perbedaan yang kerasa banget antara kebenaran versinya dunia sama kebenarannya firman Tuhan. Dunia yang sempit tuh sering nawarin kebenaran yang, relatif aja. Kayak bilang, udah ikutin aja kata hatimu, atau yang penting kamu ngerasa benar. Hati-hati loh. Filosofi kayak gini ujung-ujungnya cuma balikin kita ke diktator ego kita yang lama. Beda banget sama firman Tuhan yang nawarin kebenaran absolut yang nggak pernah kedaluarsa. Tuhan Yesus itu bukan cuma sekedar ngasih tahu jalannya kemana, tapi Dia adalah jalan itu sendiri. Supaya kita bisa benar-benar ngelepasin manusia lama kita mutlak butuh waktu buat baca, renungin, dan biarin firman Tuhan ngebentuk ulang pikiran kita setiap hari. Dan good news-nya, dalam perjalanan transformasi ini, kita nggak ditinggalin berjuang sendirian bermodal nekat. Begitu kita percaya sama Kristus, ada anugerah kehadiran yang sangat berharga. Roh Kudus diam di dalam hati kita. Dia ini penolong dan penghibur kita. Ibarat kompas ilahi, Roh Kudus yang bakal bantu kita ngerti makna firman Tuhan. Nah ini kuncinya, asal kita mau rendah hati mau belajar. Roh Kudus nggak cuma ngasih pengetahuan di kepala, tapi Dia pribadi yang nuntun setiap langkah kita. Dia yang ngelembutin hati kita yang keras, ngubah karakter kita, dan ngasih kita tenaga ekstra buat berani melayani orang lain. Dari yang awalnya kita cuma mikirin untung rugi buat diri sendiri, Roh Kudus ubah fokus kita jadi rindu banget melayani Tuhan dan ngasihi sesama tanpa pamrih. Jadi, ayo tinggalkan tempat yang sempit itu. Anggap ini sebagai panggilan pembebasan buat roh Anda hari ini. Aku dan duniaku itu cuma masa lalu, cuma sel tahanan yang bikin potensi jiwa Anda kerdil. Udah saatnya kita tinggalin itu jauh-jauh di belakang karena manusia lama kita kan udah ikut disalibkan. Puji Tuhan, kita ini sekarang ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Mulai hari ini, yuk hidup dalam kebebasan itu. Jadikan firman Tuhan sebagai panduan, cintai firman-Nya melebihi opini kita sendiri. Biarin itu meresap ke dalam hati, kasih kita hikmat, dan benar-benar nuntun kita keluar dari kurungan ego. Artinya apa? Artinya kita mulai berani ngampunin orang, berani ambil bagian pelayanan di gereja, dan sungguh-sungguh belajar ngasihi keluarga dengan kasih yang rela berkorban. Bagian kelima, doa penyerahan diri. Mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita respons firman yang udah kita dengar ini lewat penyerahan diri. Saya mengundang Anda, dimanapun Anda lagi nonton saat ini. Yuk kita satukan hati. Kalau memungkinkan, boleh pejamkan mata. Ucapkan doa ini di dalam hati Anda dengan kesungguhan penuh. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan aku dan memberikan aku hidup yang baru. Saat ini, aku mau menyerahkan semua egoku dan membuka hatiku lebar-lebar untuk firman-Mu. Dan mengubah cara hidupku Tuhan, yang mungkin selama ini masih terlalu sering mikirin kenyamanan diri sendiri. Hancurkanlah kesombonganku ya Tuhan. Bukalah mata rohaniku, supaya aku peka ngelihat kebutuhan dan penderitaan di sekelilingku. Biar aku bisa lihat kesempatan-kesempatan indah buat melayani-Mu, dan melayani sesama dengan kasih-Mu. Jadikan aku alat pendamai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamatku yang mulia. Amin. Sebagai penutup momen refleksi Amazing Grace kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih buat terus bergema di hati teman-teman sepanjang minggu. Sudahkah Anda meninggalkan dunia sempit Anda hari ini? Kehidupan kekristenan itu, Anda tahu, bukan cuma sekedar keputusan sekali jalan, tapi ini soal menyangkal diri setiap hari. Tiap pagi bangun tidur, kita dihadapkan pada pilihan, mau bangun tembok keegoisan lagi, atau berani melangkah keluar dalam kebebasan kasih Kristus buat ngasihi orang lain. Keputusannya ada di tangan Anda. Pastinya dituntun oleh rahmat Tuhan yang gak terbatas. Terima kasih banyak ya udah meluangkan waktu buat bertumbuh bareng hari ini. Terus bagikan kasih Tuhan Yesus yang luas itu buat dunia. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah Anda dan sampai jumpa di pemaparan rohani kita yang selanjutnya.